Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam damai sejahtera. Kembali di saat ini, kita boleh bersyukur, berterima kasih, karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ia telah menghantar kita, boleh lagi memasuki hari yang baru di hari ini. Dan ketika kita hendak memulai, semua aktivitas, pekerjaan, jalan usaha, pengabdian, bahkan pelayanan kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada sesama manusia, kita semua boleh meminta kepada Tuhan untuk Tuhan pimpin, Tuhan berkati, dan apapun yang boleh kita lakukan, boleh berkenan, berhasil baik, dan boleh menjadi berkat untuk orang banyak. Karena itu saatnya kembali lagi kita menghadap Tuhan, dan mari pada saat ini kita mau memuliakan nama Tuhan. Mari kita puji Dia dengan nyanyian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih di hari ini. Kami boleh sambut hari baru, hari karunia-Mu Tuhan. Dan tatkala kami hendak memulai seluruh aktivitas giat kerja kami, baik itu pekerjaan, mata pencaharian, jalan usaha, pengabdian maupun pelayanan kami butuh penyertaan Tuhan. Kami butuh tuntunan pengasihan Tuhan. Kami butuh pemberkatan-Mu. Karena itu Bapa, kami memohon di hadirat-Mu, tuntunlah kami yang kami boleh melandasi semua ini dengan kekuatan keajaiban firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu ajaib, yang akan menuntun jalan hidup kami yang baik, untuk boleh berbuat yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama kami. Dalam kelemahan kekurangan kami akui di hadapan-Mu Bapa, biarlah Engkau tetap memperlengkapi kami, memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk mampu memahami firman-Mu dan untuk mampu untuk memberlakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus diurapi bagi kami, bagi hamba-Mu yang akan memberitakan firman, dan bagi umat-Mu yang bersedia dan bersiap untuk menyambut firman-Mu. Kasihani kami semua Bapa, firman itu ajaib bagi kami. Kami berdoa, kami bersyukur memohon pengasihan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab dari dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 19 sampai ayat 28. Sekali lagi pembacaan Alkitab. 1 Korintus 15 ayat 19 sampai ayat 28. 1 Korintus 15
ayat 19 sampai 28 berkata demikian. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Sampai demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada ayatnya yang ke-22, itulah yang akan menjadi pokok perenungan, yaitu karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Perenungan kita di pagi hari ini diberi judul satu perbuatan. Kita tahu perbuatan itu adalah sesuatu yang dibuat oleh seseorang yang mempunyai dampak bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Dan dalam setiap perbuatan pasti ada efek. Efeknya itu macam-macam. Dan ada salah satu efek yang boleh dikatakan sebagai efek domino. Siapapun tahu, bahkan sampai anak-anak, orang dewasa dan anak-anak tahu main domi. Dan setiap domi akan berekor bersambung, akan satu dengan yang lainnya akan terkait karena itu saling mempengaruhi. Itulah efek domino, yang adalah sebuah efek kumulatif yang dihasilkan saat satu peristiwa menimbulkan serangkaian peristiwa yang serupa. Istilah tersebut lebih dikenal sebagai efek mekanikal dan dipakai sebagai analogi barisan berjatuhan dari domino-domino karena satu tindakan dorongan kepada satu domino yang disusun berdekatan satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus juga pernah menjelaskan kaitan antara Adam dan Kristus. Itu dalam Roma 5 ayat 12 sampai 21. Dunia memiliki pengharapan baru karena Kristus, sebab dosa tidak selama-lamanya menjangkiti manusia. Jika karena perbuatan Adam, manusia ada dalam ikatan kuasa dosa, maka karena perbuatan Kristus, manusia ada di dalam ikatan kuasa kasih anugerah Allah yang menyelamatkan. Kristus menjadi jalan masuk pada kehidupan yang baru bagi setiap orang yang percaya.
Sekali lagi, Kristus adalah satu-satunya jalan masuk pada kehidupan yang baru bagi setiap orang yang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali orang memandang remeh satu perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan, entah perbuatan kejahatan maupun perbuatan kebaikan. Jadi apa yang dibuat oleh manusia ada dua sisi. Yang satu adalah perbuatan kejahatan dan yang satunya adalah perbuatan kebaikan. Ada yang beranggapan bahwa satu perbuatan jahat dapat dimaklumi ketimbang perbuatan jahat yang banyak. Sebaliknya juga, kadang satu perbuatan kebaikan dirasakan kecil dampaknya dibanding perbuatan kebaikan yang dilakukan secara masif atau secara banyak kali dilakukan. Namun, kita tidak menyadari bahwa satu perbuatan, entah itu kejahatan, entah itu kebaikan, selalu perbuatan itu akan berpotensi menghasilkan dampak yang besar bagi dunia ini. Karena itu sadarlah kita sekalian, dari orang tua, orang lanjut usia, orang dewasa, pemuda, remaja, bahkan kita juga sudah bisa mengajarkan kepada anak-anak agar kita boleh melakukan perbuatan dengan perhitungan yang cermat. Karena apa yang kita buat, apakah itu perbuatan baik, akan memberi dampak pada hal-hal yang berikutnya di depan. Apalagi kalau perbuatan itu sebuah kejahatan, akan menghasilkan sebuah kejahatan yang luar biasa di depan dan dampaknya juga besar bagi orang yang ada di sekitar kita dan bahkan dampaknya bagi seluruh dunia. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menghadapi berbagai tantangan di dunia ini sekarang ini, terutama ketika kita memasuki masa pandemi COVID-19 yang masih luar biasa ini. Sekali kita tidak berbuat yang baik, itu akan berdampak terus-menerus. Sekali kita berbuat yang jahat, juga akan memberi dampak bagi diri kita maupun bagi orang lain. Karena itu dalam menghadapi bencana ini, dalam menghadapi masa-masa pandemi ini, mari kita tetap pegang teguh untuk kita berbuat yang baik, agar supaya bisa berdampak yang baik kepada kita dan kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan berdampak baik kepada seluruh dunia itu. Karena demikian, bagian akhir dari yang kita renungkan pada pagi hari ini, mulailah aktivitas di pagi ini, mulailah giat kerja di saat ini, dengan menjadikan segala sesuatu yang kita perbuat dengan pemikiran yang cerdas dan pemikiran yang cermat untuk melakukan sebuah perbuatan agar bisa menghasilkan dampak yang baik bagi sesama kita dan bagi dunia ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa Surgawi, Allah yang luar biasa, yang selalu memperingatkan kami, mengingatkan kami, dan bahkan menegur kami dengan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami dalam menghadapi kesulitan di masa-masa pandemi seperti ini, kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menuntun kami untuk kami boleh berbuat yang baik di dalam usaha kerja kami, mata pencaharian kami, pekerjaan kami, giat kerja aktivitas kami, pengabdian dan bahkan pelayanan kami. Tuhan, mampukan kami untuk berbuat yang baik. Dengan demikian akan berdampak baik bagi banyak orang, bahkan bagi seisi dunia ini. Tiada putus-putusnya Tuhan kami memohon agar pandemi ini Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau boleh mengaturnya Tuhan. Engkau Tuhan akan memimpin para pemerintah, bangsa dan negara ini, baik dari pusat sampai ke pelosok pedesaan, untuk tetap setia dalam melindungi masyarakat, untuk boleh memberi kesehatan dan boleh untuk memulihkan keadaan ekonomi. Diberkati pula Tuhan
semua satuan tugas, gugus tugas, para medis, perawat, dokter, relawan, dan bahkan siapapun yang peduli dengan hal ini. Tuhan tetap melindungi mereka dalam mereka merawat sekian banyak orang yang sedang terpapar virus corona. Engkau juga melindungi setiap orang yang juga sedang mengalami kesakitan, baik di rumah sakit, di puskesmas, maupun di manapun tempat mereka dirawat. Bapa, berkenanlah Engkau memberkati setiap alat obat perawatan dan cara apapun, sehingga boleh mendapatkan kesembuhan yang sejati, yang boleh terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena itu Bapa, tolonglah umat-Mu, diberkati, diberi hikmat bagi setiap orang untuk boleh menjaga dirinya yang baik, diberi hikmat kepada para ahli untuk boleh melaksanakan uji klinis vaksin COVID-19 maupun untuk obat, supaya semua boleh berhasil baik, di mana ada karya Tuhan di dalamnya, keberhasilan karena ada pemberkatan Tuhan. Diberkatilah Tuhan semua upaya ini, agar dunia disembuhkan dan dunia ini dipulihkan. Kami percaya Tuhan bersama kami. Tuhan menghibur setiap orang yang sedih, putus asa, dan berduka cita. Tuhan memberkati setiap orang yang bersuka cita karena ada yang berhari ulang tahun atau menerima kesuksesan, menerima keberhasilan, yang semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Diberkatilah kami Tuhan dalam segala suka duka kami, situasi yang terbaik, bahkan situasi yang terburuk sekalipun, hendaklah kami tetap dalam pemberkatan Tuhan. Kami menyerahkan semua langkah juang hidup kami dalam pemberkatan-Mu dan dalam pengasihan tuntunan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini permohonan kami. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri renungan pagi hari ini, mari kita angkat lagi pujian, kemuliaan bagi Tuhan dalam percaya bahwa Tuhan yang telah mengubah seluruh kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di hidup yang sekarang, aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang, aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah
Demikianlah renungan pagi di hari ini. Tuhan Yesus tetap memberi kekuatan, memberkati semua giat kerja, usaha pekerjaan mata pencaharian, pengabdian bahkan pelayanan kita. Terima kasih, salam damai sejahtera.